Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji ya, pas dengan sekarang jam 12 siang kita janji mau sharing nih, Bah. Sharing berbagi tentang kehidupan pemulung dan jasa mereka udah pilih-pilih sampah. Pilih-pilihnya salah satunya adalah memisahkan beberapa jenis sampah yang nanti buat didaur ulang. Nah, nanti kita mau lelang sepatu yang udah jadi. Tapi sebelum itu kita juga mau ngobrol dulu nih dikit nih sama si abahnya. Abah Edi usia 64 tahun bener ya, Bah ya. Nah, sengaja kita kasih baju. Bentar ya, saya sambil lihat dulu monitoring iWear Up-nya. Kita kasih baju tulisannya iWear Up X Pahlawan Bumi. Baju kita sama nih, Bah. iWear Up X Pahlawan Bumi. Kenapa kita sebut Pahlawan Bumi? Karena banyak orang-orang yang berjasa di dunia ini, termasuk guru. Sebutan pahlawan tanpa tanda jasa. Betul, guru pun mencari makan dengan cara mengajar. Tidak bisa kita pungkiri juga bahwa mereka dengan kondisi seperti ini kadang ada yang memang karena keterbatasan skill, keterampilan. Ya udahlah hidupnya kayak gini. Kita kepaksa jadi pemulung. Siapa sih yang pengen jadi pemulung gitu ya? Tapi jasa mereka itu ternyata ada. Banyak. Kita kemarin sempat main ke TPA Sari Mukti dengan total sampah itu perharinya 2000 ton hanya dari satu kota Bandung. Satu kota Bandung 4 wilayah. Kalau pemulung ini nggak ada, serapannya mungkin makin banyak. Bisa jadi mungkin 250 ton dalam satu bulan. Para pemulung ini di jalan tuh mereka mengais-ngais sampah, mengambil plastik. Ada beberapa oknum memang ya, Bah ya? Ya. Oknum pemulung yang saya pikir agak kasar mungkin ya bahasanya dalam cara mengais sampahnya. Jadi ada pemulung tuh kadang orang tuh mikir pemulungnya bla 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 bla. Mungkin karena ketika pemulungnya datang dia sobekin plastik, ambilin yang dia bisa ambil, dibiarin berantakan. Nah, beberapa pemulung saya tuh udah profiling dulu beberapa pemulung yang cocok lah buat jadi penerima donasi kita. Salah satunya saya udah profiling si Abah ini selama 1 bulan. Saya ikutin kemana, keluar jam 5 ya, Bah ya. Keluar jam 5, pulang tuh sampai jam 4. Saya ikutin kegiatan si Abah. Wajahnya tuh happy. Setelannya enggak yang kayak pengemis gitu maksudnya. Nah, kemarin saya juga sempat kayak nanya-nanya pemulung yang lain tuh. Mereka tuh ada beberapa yang terkesan sambil memulung sambil mengemis. Memohon belas kasih orang. Sehingga orang lain tuh menjadi agak jaga jarak. Karena mungkin ya pakaiannya udah sengaja nggak diganti, jadi mungkin orang mau deketin juga bau gitu. Nah, kemarin aku tanya sama si Abah, Bah, pemulung itu kayaknya kurang disukai sama masyarakat. Terus sama Abah dibantah, oh kata siapa? Enggak juga, enggak dideketin sama masyarakat, mungkin salah satu halnya karena dia bau. Ada oknum pengemis yang sengaja, oknum pemulung yang sengaja memang bajunya nggak ganti supaya kelihatan compang-camping, menarik empati warga atau masyarakat lah yang mampu untuk memberikan sodako atau apa ya, karena kalau pemulung mah udah dikasih rezeki dari mulung juga, dari rongsok udah bersyukur ya. Tapi kadang-kadang ya itulah oknum pemulung dengan bajunya 3 hari 4 hari kadang-kadang sebulan nggak diganti. Sengaja karena dia tuh ingin simpati dari orang-orang yang banyak duit lah, kan gitu. Kali bagi macam banyak orang-orang kaya selalu agak jauh bau. Memang si pemulung kan udah kerjanya dari bau ya. Iya, benar. Tapi kan ditambah bau lagi. Tapi kan bagi saya mah biar kerja di pemulung tapi baju harus bersih lah. Jadi orang yang lewat itu nggak terlalu bau, nggak terlalu diganggu oleh si pemulung. Lalu karung kan suka di pinggir jalan sambil mulung di sampah kan nggak kotor. Jadi orang tuh ini mah karungnya bersih. Biarpun kesenggol juga nggak akan marah. Tapi kalau karungnya udah kotor, terus bajunya udah kotor, kesenggol sama karung pasti marah karena bau. Pelajaran hidup, guys. Jadi kalau bagi Abah mah inginnya si pemulung itu ya 2 hari 3 hari lah gantilah baju. Kadang-kadang ada banyak yang ngasih baju, entah itu dari mahasiswa, entah itu orang-orang yang udah banyak duit,
atau banyak baju yang nggak kepake. Tapi kadang-kadang dia nggak mau, kadang-kadang dijual, ada yang 2.000 perak, dijual lagi ke tukang loak, jadi nggak mau ganti baju. Memang sengaja dia ingin bau lah bajunya, karungnya gitu. Bagi abah mah yang ngebantah lah ke pemulung, jadilah pemulung yang baik, jangan ngacak-ngacak sampah, kasihan kan kalau kenek truk harus kerja yang lebih baik. Ya kadang-kadang kenek, wah ini mah tuang pemulung, kadang-kadang jeleknya begitu. Oke, ya saya lurusin dulu ya. Masalah kenek ini biasanya gini, ada truk sampah dari pemerintah biasanya, itu tuh diserbu sama pemulung. Dia tuh ngacak-ngacak sampah di atas truk, udah gitu dibiarin. Kadang mungkin jadi berceceran ke jalan gitu. Nah, pemulung yang seperti itu memang jadi masalah. Kayak misalkan pas kemarin saya live di TPA Sari Mukti, saya sempat bilang bahwa pemulung itu jasanya besar, tapi bikin masalah baru. Karena memang beberapa pemulung di sana 1 atau 2 kilometer sebelum sampai Sari Mukti itu udah ada pemulung di jalan yang udah istilahnya buka rambang. Jadi udah dia nyerbu truk, ngambil barang-barang yang bisa diambil, sampahnya akhirnya berceceran di jalan 1 atau 2 kilometer. Nanti kita ada videonya juga kok. Ya sampah di sini juga banyak. Jadi pemulung ibaratnya warga dari kebun kelapa, ambil dari 2 kresek, buang aja. Terus dia disobek, dia buru-buru ambilnya bangsa aqua. Jadi nggak mau diberesin lagi, bukan saingan baik lah. Tapi kan kita harus lihatnya, oh ini kan ada yang narik lagi truk kan. Jadi supaya dia kerja gampang, jadi cepat, semua kan beres kayak gini, tapi banyak lah. Nah jadi walaupun pemulung tetap beretika, nah itu harusnya begitu. Ya terus si Abah tuh tetap semangat, wajahnya tetap ceria gitu maksudnya ya. Yang aku profiling tuh pertama wajahnya nggak kusem. Di situ nandain bahwa hatinya biasanya lebih bersih. Biasanya. Karena dari hati pasti muncul ke raut wajah sih biasanya gitu. Nah, sekarang aku mau tanya, sehari biasanya dapat berapa, Bah? Kotor ya kalau kita bersihnya 3 hari itu antara 70-80 lah. 3 hari. 3 hari. Bukan sehari ya, 3 hari. 3 hari 70-80. Oke, 3 hari dikali 10. Ya, berarti sebulan berapa? 700-800 ribu. Pasti kurang. Nah, buat kalian yang pendapatannya lebih dari 700-800 ribu, atau misalkan cobain lah kalian hidup berdua ya sama istri, pakai 800 ribu. Kalian bakal ngerasain hidupnya seperti apa. Sekarang aku mau ngajak tur dulu nih tentang kondisi di bedeng lah kalau aku bilang ya. Gudang lah mungkin lah. Tempat tinggalnya si Abah. Oke, diangkat. Jadi di sini tuh ada beberapa, Bah. Tolong, Bah. Ini tempat apa, Bah? Ini mah tempat ember plastik lah. Aqua. Terus buah botol sama maijon, terus ember hitam begitu. Nah, di sini. Itu udah dipisahin belum, Bah? Udah, ini udah bisa, ini udah bisa juga. Ember ininya udah bisa. Oke. Ini mah karung lah sama karpet sebelah sini. Bah, jenis plastik itu ada apa aja sih, Bah? Kalau plastik sebelah sana, kalau ini mah emberan. Emberan tuh apa? Ini aqua. Ini sampah botol aqua kayak gini. Ini udah bersih belum, Bah? Ini kotor. Ya. Kotor tuh maksudnya gimana, Bah? Ini kan masih ada tutup. Masih ada ininya, harus dibersihin. Masih tetap harus dibersihkan ya. Jadi ini tuh ternyata plastik ini tuh ada 3 jenis yang berbeda. Yaitu tutupnya disebut HDPE. Ini tuh badan botolnya disebut PE. Nah, ini bahan plastik ini nggak tahu apa lagi, dan itu berbeda. Nggak laku. Ini mah maijon. Ya, oke. Ini mah ember hitam. Bah, kalau sedotan itu masuknya apa, Bah? Kalau sedotan masuknya ember. Masuknya ember. Ya. Sorry, lebih dekat Nah, lagi. Ini sedotan. Oh, jadi Oke. sebelum kayak gini tuh asalnya ngambil semua masuk dalam Masuk satu karung. Terus Kalau di rumah dipilih seperti gini. seperti ini. Ini masih kotor. Ada yang belum dipilih nggak, Bah? Ini yang belum dipilih. Oh, ini belum dipilih. Kalau misalkan tadi malam keluar nggak? Keluar ya itu. Ada hasilnya. Hasilnya itu yang Coba sana. kita lihat. Nah, jadi sebelumnya itu dia ngambil di jalan sampah-sampah gitu ya.
Nah, bentuknya ini. kayak gini nih. Ini yang belum dipilih. Bela. Nah ini yang belum dipilih. Seperti ini plastik. Ini plastik. Oh. Ini duplex. Oke. Ini. Jadi sini dipilih dulu. Sebenarnya kayak gini sampai dipilih jadi rapi seperti itu. Jadi kayak produsen-produsen yang menggunakan plastik daur ulang tuh Ini. ya udah rapi dapatnya. Betul. Tetap dipilter lagi ya. Nah yang udah bersihnya begini. Yang udah Coba. bersihnya di sini. Nah, untuk yang siap buat Nah, ini udah bersih. Oh, ini plastik, kayak Ini plastik udah begini. bersih. Kantong plastik kayak kresek atau bahan apa? Bukan. ini? Oh, bukan. Yang ini. Plastik dari sini. Ini dari jual. Jualnya ke Nah, ke bandar. Johan, ke bandar. Oh. Salah. Yang ini. Nah, nanti ke sini. Ini. Nah, itu. Oke. Jadi disortir, Iya. ada hasilnya plastik Ah, ini, ada kertas Bantu juga. banget lah buat pilih-pilih Ini, sampah. nah ini kan dus. Nah ini dusnya di sini. Iya, iya. Dusnya ini. Oke, ini yang biasa berserakan di jalan ya. Iya. Ya. Nah, sekarang kita tur tempat tinggalnya mulai dari luar yuk. Kita lihat kondisi di luar kayak gimana. Oke. Sekarang kita lihat kondisi di luarnya seperti apa. Nah, di luarnya kayak gini. Nah, Di sini teman-teman tuh- bisa lihat. Nah, di sini tuh ya. Cari sini dikit. Nah, di sini tuh tempat pembuangan sampah. Oke, ini Jadi, tempat pembuangan sampahnya. Swadaya masyarakat. Nah, Di sini tuh. Jadi mereka buang sampah di sini. Nah, hidupnya siapa Ya. bikin bedeng. di sampingnya. Bah, di sini tinggal di sini ada izin nggak sih dari pemilik lahan, Bah? Ada izin. Udah dapat izin. Iya. Nah, jadi di sini tuh asalnya tempatnya tuh pabrik, cuma udah bangkrut. Ada sengketa dengan bank, bla bla bla. Akhirnya digunakan sama masyarakat buat buang sampah. Dan si Abah juga minta izin buat tinggal di sini. Mau lihat kondisi kamar, terus kamar mandi nggak ada ya, Bah ya? Nah, kamar mandi mah itu. Kamar mandi nggak ada, ikut Kamar ke mandi. belakang ada. Kalau ikut di belakang ya. Iya. Ini tempat sehariannya, Bah. Harinya. Ini gudang. Ah, ini istrinya Abah nih. Oh iya, halo Lagi Bu. nonton nih, halo Bu. Boleh masuk Bu? Iya, Ma. Nah, ini tidurnya Masuk aja. Sok, pakai kelihatan aja, nggak layarnya di apa-apa. sini? Oke, Kelihatan. masih, Nah, masih ini- lumayan kelihatan. kelihatan di sini Ya. tempat Kelihatan. tidurnya. Oke. Pas rada ke sebelah sini. Ya, ya, Hasilnya boleh, jangan boleh. diinjak. Aja Ya, boleh. diinjak aja. Nah, nggak ini apa-apa. ke dapurnya kelihatan nggak sih? Bisa lihat kondisinya ya seperti apa. Nah, di sini ada dapur, dapurnya kayak gini. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Nah, Oke. ini dapurnya kayak gini. Cuma segini. Satu-satunya hiburan di sini adalah televisi. Televisi. Masih televisi ya. Iya. Belum digital juga. Belum digital juga. Dan ini tempat tidurnya. Ini Ini tempat tempat tidurnya tidurnya, Bapak. kakak bisa lihat seperti apa. Ini tempat tidurnya. Maaf ganggu nontonnya. Apa, Pak? Nah, kayak gitu. Dan kondisi di sini juga banyak bocor sih ya. Ya. Banyak bocor. Jadi kalau bocor itu biasanya kayak misalkan limbah-limbah kertas itu jadi nggak bisa dijual buat dia. Gitu. Nah, mungkin nanti hasil donasi yang kita mau lelang produk ini kita kasih buat si Abah, mungkin bisa dipakai untuk renovasi. Nah, sekarang kita mau tahu nih, kita ajak ngobrol dari yang kita collab produk ini dengan Robris Gallery Ya. atau IG-nya juga ada Made by Robris. Kita invite Mbak Sukriyatuniamah, Kak Niam. Kita panggil Kak Niam gitu. Oke. Sip. Halo Kak Nia, ini dia. Udah masuk ya? Halo Kak Niam. Masuk nggak? Ya, Halo. masuk. Masuk. Jelas Oke. nggak suaraku? Jelas. Aku harus agak deketin ke ini sih. Oke. Nah, Oke. aku tuh mau nanya nih tentang proses di Robris pembuatan heels ini nih. Jadi kesulitannya apa? Terus ya intinya pengen tahu lah cerita-cerita tentang ini apa aja gitu dari awal. Terus dapatnya bahannya dari mana, kayak gitulah, gitu-gitu. Ya. Oke.
makasih sebelumnya teman-teman Hour Up udah ngajakin kolaborasi, seneng banget sih kayak udah ngikutin Hour Up dari SMP gitu ya. Waduh, Terus ternyata begitu thank you, thank you. Alright. diajak kolaborasi luar biasa sekali. Iya, kalau mungkin kenalan dulu teman-teman yang join Ya. kalau belum kenal gitu, saya Niam. Nah, Robris sendiri kan kita ngolah plastik ya daur ulang kayak gitu. Iya. Prosesnya itu biasanya kita kerjasama nih sama bank sampah atau pengepul dan pemulung yang ada di daerah Surabaya gitu. Robris kan biasanya di Surabaya nih gitu. Yes. Kita suka mainnya nih sama bank sampah gitu. Kalau bank sampah itu kan dia kayak apa ya, antar tiap kampung nih di Surabaya gitu, biasanya si ibu-ibunya ini akan digerakkan untuk mulai milah sampah dari rumah gitu sih. Jadi senangnya di situ kayak semangat untuk milah sampah dari rumah Iya, gitu. benar. Terus juga bantu apa ya, kadang tuh nggak untuk apa ya, nggak untuk mereka sendiri, kadang duitnya tuh dikasih buat beli sembako untuk apa warga Kegiatan sosial sekitar mungkin. kayak gitu. Atau iya, atau biasanya tuh serunya itu untuk rekreasi nih, mereka sendiri satu RT, satu RW gitu, Oke. rekreasi dari hasil mereka nabung sampah gitu. Gitu. Keren sih, itu Terus keren. nanti setelah dari mereka itu nanti akan masuk ke workshop Probris, itu kita cacah gitu ya, kita cacah terus habis itu kita udah pilah warna, jadi sebelumnya tuh udah pilah warna gitu. Kayak yang dijelasin Abah tadi tuh, kayak kalau Ya. misal botol nih, tutupnya disendiriin, badannya disendiriin, kayak gitu. Terus tutup botol pun warnanya tuh dipisah sendiri-sendiri gitu. Terus nanti dicacah, setelah dicacah terus dicuci gitu ya, terus masuk ke cetakan nih hasil cacahnya sesuai warna yang mau kita bikin gitu. Misal kalau heels Bella ini kan putih, biru, sama hitam sedikit gitu. Nah itu Betul. kita masukin nih komposisinya gitu, baru masuk ke cetakan, dilelehin, terus dipres, baru di finishing gitu. Lumayan panjang sih prosesnya. Oh, soalnya aku pernah nyoba bikin sendiri sih kan Yam ya nih. Bikin motif jadi kayak marbling ya, kayak marble stone gitu tuh memang agak susah, mungkin panasnya, mungkin apanya, mungkinnya beda ya. Iya. Jadi kenapa dipilah tadi kan? Karena tiap jenis plastik itu punya titik leleh itu beda-beda sebenarnya. Itu yang Ya. kadang kita nggak tahu ya, kayak yang kita konsumsi selama ini tuh mana sih yang bisa didaur ulang dan mana yang nggak bisa didaur ulang. Itu kadang Betul. juga teman-teman masih belum tahu gitu. Nah, kalau yang dipakai di sini kan kita pakai jenisnya yang HDPE itu dari tutup botol gitu. Itu titik lelehnya kalau misal sama plastik yang kayak kresek itu udah beda sih kayak gitu. Makanya kadang tuh yang bikin nggak bisa dicampur gitu. Betul. Kesulitan kendala di Robris pas bikin heels kayak gini tuh apa sih Mbak? Maksudnya apa sih udah riset dulu nih Robris nih sebelum bikin produk-produk artistik dari limbah daur ulangnya? Ya kalau di heels ini tuh yang susah apa ya? Sebenarnya kalau nggak cuman heels Bella doang ya, kayak semua produk daur ulang tuh susahnya itu karena tadi ya kualitas sih, menjaga kualitas itu kan nggak cuman dari proses produksi ya, tapi dari source kita dapat si sampah plastiknya sendiri. Nah itu yang bikin challenge sejauh ini sih, karena kita nggak biasa milah sampah itu tadi kan, nggak biasa milah sampah gitu kan, begitu dapat nih gitu kalau kondisi kotor itu agak menyulitkan gitu untuk kita pelaku daur ulang sebetulnya kayak gitu. Makanya kadang kan sempet nih ada isu di Indonesia kok impor sampah gitu kan. Nah itu karena itu tadi kita nggak biasa milah gitu. Sebenarnya kan milah terus nanti dikasih kayak ke Abah gitu ya atau ke Pak Sampah gitu kan sebenarnya enak gitu ya. Jadi udah nggak kecampur sama sampah organik dari awal gitu sih yang jadi masalah. Betul sekali. Persis, betul sekali. Yang mau lihat lebih dekat, segini kelihatan nggak sih motif marmernya? Motifnya kelihatan ya? Aduh, basah. Kelihatan Kelihatan nggak sih? Marbling gitu, kayak marmer.
kayak keramik ya. kelihatan. Marmer. Oh, kayak marmer ya. Kayak marbling stone gitu. Iya, itu Kelihatannya. bikin motifnya juga lumayan challenge ya. Karena Ya kan itu. apa namanya nggak bisa bener-bener sama gitu satu sama yang lain. Itu jadi Iya. unik banget sih sepatu ini Ini karena kanan kiri pasti ya beda nggak dan bisa semuanya pasti beda. bener sama gitu. Ya. Iya. Unik ini kayak bener-bener. Sampai ada saudara nih tadi malam tuh datang ke rumah, ngobrol-ngobrol, bilang, ini kan kebenaran di atas meja nih. Habis pulang, Iya. simpan di atas meja. Terus dia ada yang datang, hah, hak sepatu dari batu marmer, dia bilang gitu. Enggak, itu sampah plastik, aku bilang. Oh iya, bagus. Sampai dia langsung pengen beli. Aku nggak bisa beli. Besok aja baru penjualan pertama lewat lelang, aku bilang gitu. Iya. Karena hasilnya buat si Abah ini, karena udah bantu-bantu lah gitu. Buat ya nyelamatin Iya, bumi lah, betul, ngurangin sampah di bumi Indonesia minimal lah ya, khususnya di Cimahi ya Pak ya. Ya, nah muternya se Cimahi si Abah. betul. Nah, minimal Iya, kita ya kebayang lah ya. sekali ya. Yang tadi aku bilang sehari aja buat daerah Bandung itu 2000 ton sehari. Kebayang kalau misalkan nggak ada orang-orang kayak Abah gini, sampah plastik itu makin numpuk aja gitu. Itu sih. Betul, Dan betul. benar-benar. Kania mau nanya nih dari tahun berapa nih Robris main-main kayak begini? Main-main. Kalau saya Ya, main-mainnya udah dari 2015. 2015. Sejak kuliah. Oh, Iya, sejak kuliah itu udah mulai nih penasaran sama sampah plastik gitu. Terus 2015 tapi keren ya. Udah 2015 iya, lah tapi 2021. benar-benar serius mau jalanin bisnis itu di 2018 sih. 2018. Keren sih. Aku juga sempat agak beberapa seniman ya yang diajak, ada beberapa mungkin yang aku approach itu di Cimahi Bandung ini, kayak aku lihat ada beberapa yang olah sampah. Aku deketin tuh, ajak ngobrol buat koleksi. Sebenarnya ada beberapa yang susah karena ternyata mereka tuh mindsetnya udah di bisnis. Ketika kita ajak buat banyak hal, yuk bantuin dong riset, bikin kayak gini, mereka tuh ya agak susah. Nah kebenaran pas ngobrol sama Robris, welcome, ya udah, go, aku bilang gitu. Welcome banget, jadi happy banget sih Iya, sebenarnya. iya sih. Kita kalau kan sebenarnya kita jalan juga startnya ya, kita pengen bener-bener ngubah mindset ya, yang nggak bisa berubah 100% sih, paling nggak 1% pun udah sangat apa ya berpengaruh kalau misal itu semua orang ngelakuin gitu kan. Nah Betul. itu yang pengen kita dapat gitu. Gimana sih kita ngubah nih masalah sampah plastik itu kan sebenarnya bukan salah si plastiknya gitu, tapi Bukan. salah kita manusianya yang mengkonsumsi gitu kan. Betul. Nah jadi gimana mindset manusia ini bisa punya perspektif baru lah soal sampah plastik ini gitu. Gimana sih kita behave sama sampah kita sendiri kayak gitu, dan ya orang-orang yang selama ini sangat kita gantungkan gitu kan, kayak pemulung gitu ya, tukang sampah kayak gitu. Di Indonesia bahkan nggak semua daerah itu ada pak sampah yang ngangkut gitu. Sempat ke Lombok itu juga mereka bahkan nggak ada sama sekali yang ngangkut, jadi benar-benar dibuang di mana-mana kayak gitu. Nah ini yang pengen kita edukasi, sebenarnya sampah plastik ini bisa jadi sesuatu nih yang berguna gitu ya, berfungsi lagi buat kita pakai lagi. Jadi lebih bijak gitu ya, tahu sampah apa plastik yang kita konsumsi bisa didaur ulang atau enggak setelahnya, terus habis itu gimana kita membuangnya setelah itu gitu. Ya, atau minimal yang bisa kita lakuin sekarang sebagai orang-orang yang tinggal di perumahan yang selalu nyampah di rumah tangganya, kita udah pilih lah ya, kita pisahin plastik, kita pisahin minimal organik dan anorganik waste mungkin ya. Jadi mungkin pemulung datang, oh Pak yang ini gak usah diambil, jangan diacak-acak, Bapak tinggal ambil aja yang ini udah plastik semua, bisa gitu mungkin ya. Iya betul. Nah, itu kayaknya lebih memudahkan pemulung. Ya di rumah sendiri, maksudnya di rumah sendiri kita udah mulai pisah-pisah ini sampahnya gitu. Sampah mungkin metal, plastik, sama organik itu aja dulu mungkin ya yang bisa kita lakuin gitu buat yang para penonton Aware Up nih gitu. Kita ajak dulu nih mulai kita, oh sampah tuh mulai pisahin gitu. Atau misalkan kayak yang punya pembantu, bilang ke pembantunya, Bo, tolong dong, ntar sampah plastiknya dibikin 3 jenis ya, gitu. Ntar dipisahin A, B, sama C, gitu. Mungkin bisa, mungkin ya.
Betul, betul. Mulai membiasakan ya sedikit demi Iya. sedikit gitu. Heeh, Karena iya. emang ya nggak gampang sih. Cuman kalau misal lihat nih kayak Abah gitu ya keliling tiap hari, masa sih kayak ini sama-sama manusia loh gitu. Iya. Kita di posisi mereka, bayangin kayak mereka harus ngambil nih sampah kita, terus Iya. udah kecampur sama sampah organik yang itu Iya. kita yang buang gitu. Kenapa nggak kita yang bantu milah gitu? Mereka tinggal ambil Betul. aja kayak gitu. Benar, benar. Karena beberapa pemulung juga kan ada yang pilih-pilih ya, ada kayak misalkan botolnya udah kecampur sama bekas makanan basi misalkan ya, dengan nasi atau apa, mereka kan suka nggak mau ngambil juga, akhirnya diemnya di ya di TPA, kekubur lagi gitu kan ya, jadi sampah lagi akhirnya. Nah kalau misalkan kita udah bisa misahin, ya udah kayaknya lebih enak gitu. Mungkin hampir semua sampah, ya mungkin at least 30% lah ya sampah di dunia bisa berkurang gitu. Betul, betul. Ya sama kayak kalau misal di Bali nih ada budaya nyepi gitu ya. Nyepi Ya. walaupun cuma 1 hari dalam setahun gitu ya, tapi satu Bali nih ngelakuin itu udah ngurangin apa karbon footprint tuh udah berapa persen gitu. Nah bayangin kalau Ya. misal kita milah aja ya, paling enggak organik dan anorganik, tapi semua nih se-Indonesia ngelakuin itu udah impact-nya pasti gede banget kayak gitu. Iya benar. Setuju. Sekali lagi nih yang mau lihat. Nah, rencananya ini udah hampir setengah jam kita ngobrol. 15 menit dengan Kak Niam juga. Kak Niam, thank you banget nih. Banyak banget sangat inspiring sih buat aku ya. Karena memang awalnya dari main-main, karena memang suka, akhirnya ya jadi bisnis. Dan bisnisnya ya impact-nya banyak gitu. Mulai dari mungkin jadi ada yang kerja sama Kak Niam ya gitu. Pemberdayaan masyarakat atau apa gitu. Jadi impact-nya tuh bagus. Selain ngurangin sampah juga buka lapangan kerja ya kan Niam ya. Iya. Nah, itu keren sih. Itu keren. Ada pertanyaan nih dari Kak siapa ya ini? Ada pertanyaan buat Kak Nias ya. Aku suka kumpulin plastik katanya. Plastik box bekas makanan. Itu udah bersih, apa bisa dikasih ke situ katanya gitu. Plastik box bekas makanan. Ya. Styrofoam bukan? Ya, semacam styrofoam kali ya. Kalau kemarin aku nanya sama si Abah. Bah, kan ada styrofoam, nah yang kayak gini si Abah tuh nggak bisa jual lagi. Ini masalahnya entah apa ya. Mungkin Kak ada bandarnya belum nemu penerimanya. Ya, benar. Atau memang si styrofoam ini nggak bisa didaur ulang. Oke. Karena kan memang lebih baiknya sih kita jauhin styrofoam sih ya, karena memang kan berbahaya juga buat makanan gitu. Kalau misalkan nanti kalian beli makanan yang guna dari styrofoam, mungkin ya agak hati-hati aja. Ya, berarti memang belum Menurut bisa Kak ya. Niam gimana nih tentang styrofoam nih? Benar sih, harusnya dihindari. Jadi sebenarnya styrofoam itu kan jenis plastiknya tuh PS ya. Ada Iya. PS yang keras nih kayak sendok makan gitu ya, yang gampang patah. Nah ada juga yang bentuknya foam. Nah styrofoam ini, nah kalau bisa sih dihindari karena emang itu kalau misal didaur ulang itu karena bentuknya foam ya. Foam kalau dipanasin gitu kan dia pasti nguap ya. Nah udaranya ini sangat beracun sih teman-teman. Jadi itu harus dihindari kalau Jadi memang hati-hati ya untuk penggunaan styrofoam. Nah, Katanya sih ini mah untuk kotak yang plastik, kotak plastik kayak plastik makanan gitu, tapi lebih bentuk kayak. nah, coba si Abah. Ada Nah itu, yang itu. Nah itu. yang kotak ini bukan? Nah maksud tadi pertanyaannya ini mungkin ya. Yang ini kita baca dulu. Ini PP masih bisa sih didaur ulang kalau PP. Oke, jadi masih bisa ya Kak ya. Jadi bisa langsung dikasihin ke sana ya. Kalau amannya sih misalkan di daerah mana ada, di situ kan biasanya banyak ini ya kayak bandar sampah gitu. Kalau misalkan kalian jalan-jalan kelihatan atau ada pemulung ada apa, ya ajak aja ngobrol nih. Aku punya limbah kayak gini banyak nih hampir setiap hari mungkin ya. Dikasihin sama mereka, mereka pasti bahagia. Bah, aku mau tanya. Harga jual PP ini ke bandar berapa, Bah? Sekilo? Sekilo mah murah, hanya 2,5-3 ribuan lah. 2.500 sampai 3.000 harganya sekilo. Tapi nggak semalam nggak dapat sekilo. Iya. Harganya segitu. Dan mereka tuh benar-benar mengais rezeki dari sampah. Sedikit demi sedikit lama-lama ya jadi gudang. Jadi gudang lah. Jadi semalam anggap aja 5 biji itu hanya berapa kilo lah. Tapi kan kalau 3 hari, 4 hari kan dapat sekilo.
yang antara 3,5 sama 3.250 Oh. gitu. Jadi lumayan lah kalau untuk pemulung mah. Jadi kalau pemulung mah dia jalan-jalan, makanya butuh ada gudang kayak gini tuh dia kumpulin dulu sampai minimal 1 kilo baru bisa dijual. Ya, Tuh. Oke. Jadi bisa ya untuk plastik itu bisa pokoknya nanti bisa. dikasihin ke pemulung lumayan Iya. untuk bantu mereka. Nah di bawah ini tuh biasanya plastik tuh ada tandanya nih. Ada tanda kayak misalkan ini kelihatan nggak sih? Boleh dideketin, Kak? Kelihatan nggak? Nah, ya. Nah ini PP, PP ya. ada lambang daur ulang 5. Itu sebenarnya ada ciri-ciri si plastik. Bisa kita pelajari juga, baca di internet juga ada mungkin ya. Gitu. Oke, thank you Kaniam atas ilmunya. Sekarang Ya, thank you. udah siap Satu lelang nggak nih? Mas Inu, Mau lihat dong Kak detail sepatunya. Detail sepatu. Ini detail sepatu. Kayak agak atas. ini menarik banget. Aku baru tahu ternyata di atas heels itu ada sampah sachet ya yang Iya, dipakai. Iya, betul. Jadi di bagian sini ya. Selama ini nih sampah yang mengkhawatirkan karena jumlahnya banyak, tapi nggak ada pemanfaatannya nih. Jadi itu ada Sejauh ini. saset sampah, kelihatan sih ya nggak bekas tulisan-tulisan ini masih. Jadi memang raw aja dipotong-potong, bikin. Nah ini tuh vegan leather, ada yang dari pure leather sama PVC leather juga. Nah kemarin tuh ada yang nanya nih, aku baca, ini kaitnya tuh suka susah. Enggak, ini kaitnya tuh namanya kait udang. Ya tuh bisa dilepas, tinggal dipasang. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Nah, gampang dan memang bisa digeser sampai 5 titik, nyesuaiin kaki kalian. Gitu. Mantap. Keren-keren. Jelas nggak sih tadi? Keren-keren. Kemarin ada juga nih yang nanya ke Robris gitu. Ini berat sepatunya berapa ya gitu. Nah, ini belum ditimbang nih. Karena memang si recycle plastik ini masih agak berat ya. Gitu. Iya. Beratnya berapa ya kalau misalkan ditimbang dengan nggak ada timbangan di siapa ya? Nggak ada. Ya mungkin sekitar 400-500 gram satunya. Kurang ya mungkin. Gitu. Tapi kalau dipakai sih pas kemarin kan sempat foto ini sama model, dia bilang enak, nggak merasa berat. Masih nyaman lah ya. Nyaman banget, karena kita pakai apa ya, daleman lah ya, daleman sepatu, lapis dalamnya itu memang yang lembut sengaja. Kalau bagian luar mungkin kita bikin yang agak kokoh, bagian dalamnya lembut, jadi lebih comfort lah. Iya. Karena kan cewek lebih suka merasa nyaman gitu, karena biasanya pakai perasaan sih. Kalau kita jelasin tech spec gitu ya, technical spec-nya bla 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 gini, suka kadang kurang aware. Tapi kalau dikasih tahu nyaman, ya udah, cewek kan biasanya butuh kenyamanan. Iya, yang penting itu sih. Iya. Selain bagus, kualitas juga nyaman sih. Jangan sampai kita bikin recycle gini pasti pakai nggak nyaman juga tetap kebuang kan, sayang. Iya, betul. Nah, sekarang kita mau mulai buka lelang nih kan ya. Oke. Kita mau mulai buka lelang sepatunya. Nah, caranya gini lelangnya. Ini tuh penjualan pertama. Size yang tersedia itu cuma satu ya yang dijual, cuma satu buat lelang. Nanti hasil lelangnya buat ke si bapak. Kira-kira orang udah pada siap belum nih buat ikutan lelang ini nih? Aku boleh Harga ikut buka. lelang nggak? Boleh. Boleh. Nah, kan ya, thank you banget nih udah join. Kita ketemu di lelangnya ya. Thank you banget. Oke. Makasih semua. Sama-sama Tania, thank you banget. Nah, ini kita mulai lelang nih. Lelang ini nanti hasilnya dikasih ke si bapak. Buat ya mungkin si bapak apa, mungkin buat makan, buat apa, nutupin kebutuhannya. 100%. Kita buka harga di 150.000. Oke, 150.000 ya, Kak. Race bidnya di 25.000. Race bidnya 25.000. Nanti yang paling tinggi dia yang menang. Misalkan 150.000 dibuka, oke aku 175.
Oke, nanti ada yang naik lagi. Oke, aku 200 gitu. Nah, nanti sampai harga paling tinggi, udah nggak ada yang bid lagi sekitar berapa detik ya kita kasih? Biasanya 1 menit sih. 1 menit nggak ada raise bid lagi, kita tutup. Ya. Oke nggak kalau gitu kira-kira nih? Kalau misalkan udah oke, saya tunggu jawaban oke. Size berapa, Kak? Size-nya yang tersedia dari mulai 36 sampai 41. Tapi kita cuma jual 1 gitu. Nanti disesuaikan sama yang pemenang lelangnya size-nya. Oke, dari Kak Diana Dikasari. Oke. Kita siapin stopwatch udah? Oh, yaudah, sip. Lelang kita mulai ya. 3, 2, 1. Start, lelang dimulai. Oke. Belum ada yang bid. Belum ada yang bid. 150.000. Dimulai dari 150 ya, Kak. Ya. Buat si Bapak, bukan buat siapa-siapa. Ini hasilnya akan dinonasikan untuk Bapak ini. Kelipatannya 25.000 ya. Ya. Oke, Kak Dita nih. Kak Dita Felis Bisa langsung naik di 200.000. Oke. Wow. Yang lain mungkin ada lagi. Ada lagi yang mau bid? Size bid? 225. 225. KTS Habrina. Oke, yang lain 250 Kak Ura ya. 250 Karura. Ada lagi mungkin di atas 250 Kak Indah Permata nih. 300 nih. 300. Oke. Di atas 300 ada lagi. Oke, Kak Dita Peli. Kak Dita lagi. 325. Jangan bid and run ya, Iya, karena iya. beberapa live auction kadang suka bid and run. Udah sekali gitu. Bid tinggi tapi nggak jadi bayar. Soalnya ini untuk amal Nah, ya. ini buat amal nih. Indah Permata 350 masih di Oke. bawah harga jual yang akan kita rilis launch. Selain Kak Indah ada lagi. Indah Permata 350.000. Kita tunggu 1 menit. Kita tunggu sampai jam 12.40 waktu Indonesia Oke, Barat. masih Kalau ada misalkan waktu ya. belum ada yang bid lagi. Harga tertinggi dari Kak Indah 350.000 10.000 ya. dari Kak Indah. Ayo. Ada lagi di atas 350.000. Uangnya bisa dipakai buat bantuin yang bocor-bocor. Ya. Rumah si Bapak ini. Seperti tadi ya udah kita coba tur keliling-keliling. Yang nonton dari awal mungkin kondisinya udah tahu. Harga terakhir 350.000, ada yang berani lebih tinggi lagi. Ya. Oke. 400. Kak Niam ya Kak Niam. Kak Niam ikutan di Mantap. 400 nih. Kak Niam 400.000. Ada lagi mungkin yang lebih tinggi. 100.000. Ayo. Iya. Aku kasih lihat lebih dekat ya mungkin ya marblingnya. Nah, ya detailan seperti ini. Ini hasil recycle plastik dari sampah. Dari sampah dan memang ada dari plastik sachetnya Ya. juga. Harga di 400.000. Jadi benar-benar pembuatannya tuh dari awal ini banget ya lebih mementingkan sosialnya, bukan hanya untuk penjualan aja ya. Ini enggak. Ya begitulah. Ini buat si Bapak doang. Kita sengaja. Ya. Ayo ada lagi mungkin lebih dari 400.000. Terakhir dari Kak Niam. Nyumbang dapat sepatu. Belanja amal ya, belanja sambil beramal. Belanja saling beramal. Bid di 400.000. Ayo, siapa yang berani lebih lagi? Karena ini jualannya pasti lebih dari harga segitu, lebih dari 400 sih pasti, dipastiin. Size-nya tersedia 36 sampai 41. Oke, ya. Untuk size-nya, jadi untuk hari ini satu aja ya Kak ya? Satu aja. Tapi nanti bisa Dibeli tapi nanti masih lama. Oke. Jadi punya duluan. Ya, jadi ini dapatnya pertama banget ya. Pertama, harganya masih di bawah harga jual loh ini. Masih di bawah harga jual untuk dari Kaniam tadi 400.000 harga. Masih di bawah harga jual. Oke, mungkin. Oke, di close ya pemenangnya Di-close Kak aja. Niam. Untuk pemenangnya selamat untuk Kak Niam. Nanti dihubungi. Oke. 400.000 di Kak Niam. Udah deal semuanya yang dapatnya Kak Niam. Pemenangnya udah kita pin ya di atas. Thank you.
Thank you Nanti banget Kang Yos. 400 ribunya langsung kita kasihin ke si Abah setelah konfirmasi pembayaran diterima. Iya. Nah, sebelum itu, sebelum kita tutup, kita juga mau ngasih ada sedikit donasi. Ini hasil penjualan baju dengan Semesta buat si Abah. Ini buat bantu-bantu, Bah. Nih, kelihatan nggak? Dari Semesta. Iya. Nah, ini ada sedikit bantuan dari Semesta dan I Wear Up buat si Abah juga. Nanti ditambah dari hasil lelang sepatu ini. Terima kasih banyak, Bah. Ada yang mau disampaikan nggak? Banyak-banyak terima kasih. Masih ada orang yang peduli ke pemulung. Segitu aja. Jangan nangis, Bah. Oke, Bah. Sip, thank you ya buat semuanya udah mau ngobrol bareng di sini sama kita-kita. Tahu kehidupan pemulung gitu. Ternyata kita yang enak hidup di kota, akhirnya balik lagi kita harus bersyukur. Itu aja sih sebenarnya. Saya mau quotes dulu dari siapa ya? Dari Sujiwo Tejo. Menghina Tuhan itu bukan dengan menginjak Al-Quran, mematahkan salib, atau seperti lainnya. Menghina Tuhan itu lebih ke kita cenderung khawatir besok nggak bisa makan. Itu sebenarnya sudah menghinakan Tuhan. Terima kasih, saya Nugraha Isnan dari I Wear Up, live langsung di tempat tinggalnya Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai nanti ya. Yuk.